Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardan Zakaria Nur di channel Ardan Zakaria Nur dan kali ini saya akan membawakan materi mengenai PWM motor DC dan PID Simulink. Dan saya dari kelompok 1 praktikum kelas D dengan NIM 098. Nah, di sini saya nanti akan sedikit menerangkan mengenai PWM dan ada nanti motor DC-nya juga, saya akan sedikit menjelaskan gitu ya sebelum kita masuk ke simulasi Simulinknya. Dan saya juga sudah melakukan percobaan di kelas, tapi alatnya nggak bisa dibawa pulang, jadi saya ini record, nanti saya akan menunjukkan cara program di Simulinknya itu gimana ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Nah, sudah PWM ya, sudah judul. Jadi PWM itu apa? Singkatannya itu singkatan dari Pulse Width Modulation. Nah, dia itu merupakan teknik pengaturan daya dengan mengubah lebar pulsa. Nah, di video kali ini PWM ini digunakan buat ngontrol kecepatan motor DC ya. Sebenarnya bisa buat ngontrol banyak, kayak misal ada konverter atau motor DC jenis lain gitu ya. Dan nilai PWM ini biasanya berkisar dari 0 hingga 255 pada Arduino ya. Itu pada Arduino itu biasanya seperti itu. Nah, semakin besar nilai PWM, semakin cepat motor berputar. Umumnya seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada duty cycle ya. Nah, itu dijelaskan bahwa sinyal PWM hanya punya dua kondisi, on dan off. Sesuai dapat dilihat di sini ya, terdapat kondisi off atau low dan kondisi high. Dan kalau ada PWM maka ada duty cycle. Apa itu duty cycle? Yaitu persentase waktu sinyal berada pada kondisi high. Ini ya, duty cycle itu yang kondisi ketika high. Nah, di sini kan ada persentase ya. Itu persentase si duty cycle-nya itu berapa persen. Kalau di sini contohnya kan ada 25%, 50 dan 75%. Jadi si persentase ini itu didapat dari mana? Kan pastinya 25% dari 100% gitu ya. Nah, 100% itu yang bagian mana kok bisa 25% dari 100%? Nah, itu dari satu periode, ada high dan low. Jadi si duty cycle itu bagian yang high-nya. Jadi high-nya itu berapa persen dibanding si satu periode ya. Nah, di sini dapat dilihat kalau 25% tuh dia high-nya bisa dikatakan cukup sebentar ya. High-nya hanya 25% dan low-nya berarti ya sisanya 75% si low-nya. Nah, ini 50-50, 50-50 ya, setengah jadi 50% high, 50% low. Dan di sini 75% kondisinya lebih lebar ya si pulsanya. Nah, ini tuh pulsa ya, itu namanya pulse. Nah, pulsanya ini naik turun. Dan duty cycle 75%, maka si low-nya di kondisi 25%. Nah, di sini dapat dilihat kondisinya duty cycle-nya sekian dan efeknya ke motor itu seperti apa. Jadi di sini dapat dilihat duty cycle-nya itu kan ada 25, 50 sama 75. Dan itu sangat berpengaruh sama tampilan gelombang dan efek pada motornya itu bagaimana. Nah, kalau 25% kan berarti high-nya sebentar, low-nya lebih panjang. Nah, yang dihasilkan di motor itu putarannya itu pelan atau lambat. Dan ada 50%, setengah-setengah ya, 50-50. High-nya itu setengah dan low-nya juga setengah. Dia kecepatannya sedang dan duty cycle 75%, high-nya lebih lama dibandingkan low. Low-nya kan tadi cuma 25%. Jadi si motornya putarnya lebih cepat seperti itu. Dan di sini juga ada rumusnya. Waktu high dibagi total periode dikali 100%. Itu dapat nilai duty cycle secara perhitungan. Nah, jadi mengapa pakai PWM pada motor? Kan bisa aja mungkin kalian bayangin kayak langsung aja nyolok listrik langsung ke motor gitu ya. Nah, kalau misal kayak gitu kondisinya nanti si motor listriknya gampang rusak, ibarat seperti itu, karena
arus listrik yang masuk ke si motor DC, dia akan terus menerus, dan kalau kebanyakan masuk arus, ya arus kan nyebabin panas. Nah, motornya jadi panas juga. Nah, makanya di sini dipakai PWM atau pulse width modulation. Jadi dia bisa ngatur sesuai keinginan kita mau kecepatannya berapa, namun tanpa merusak si motor itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada encoder motor DC. Nah, di sini kita memakai 2 pin. Nah, encoder itu apa sih? Encoder itu jadi dia tuh kayak sensor buat baca posisi atau kecepatan motor. Dan pakai 2 pin. Mengapa 2 pin? Karena nanti cuma pakai pin A sama pin B. Nah, jumlah pulsa menentukan jarak putaran. Jadi si encoder ini kayak sensornya si motor gitu ya. Kan motor cuma jadi outputan. Nah, namun si encoder ini dia jadi infoin balik ke kita si motor ini kondisinya kayak apa, posisinya berapa derajat, kecepatannya berapa RPM, terus arah rotasinya juga. Nah, pada poin keempat ini ya, arah rotasi. Nah, di sini ada gambar saya gambar saya dan alat yang saya gunakan. Dapat dilihat di sini tuh pakai Arduino Mega 2560, dan ini yang di sini motor DC-nya ya. Nah, dia langsung nyolok ke listrik, dan yang ini kabel data ke perangkat kita ya, laptop ataupun komputer. Nah, kalau di sini saya pakai laptop. Nah, setelah ini kita lanjut ke bagian cara buat si simulingnya, programnya seperti apa gitu ya. Oh ya, sebelum itu saya akan menunjukkan si cara kerjanya gimana dan video saya melakukan percobaan. Melakukan percobaan pakai ini ya, MATLAB, pakai Simulink, pakai add-on, dan programnya sesuai sama yang diperintah ya. Nah, ini ya, oke. Jadi di sini ini ada constant value, kita bisa ubah-ubah. Kalau ke kanan dia si motornya itu bakal muter searah jarum jam. Kalau yang minus searah jarum jam. Contoh ini yang plus. Nah, dia searah jarum jam dan grafiknya akan naik. Nah, kalau misalnya minus, dia berlawanan arah jarum jam. Dan kalau 0 berarti berhenti. Seperti itu. Nah, sebelum itu kalian kan di sini kita pakai Arduino ya. Jadi kita butuh package MATLAB buat Arduino. Nah, downloadnya di mana? Caranya kalian ke link ini, nanti saya taruh di deskripsi ya. Kalian taruh link ini di Chrome kalian atau Microsoft Edge, bebas. Nah, sebelum itu kalian harus punya akun. Nah, kalian buka, kalian register ya biasalah normal kayak bikin akun. Selanjutnya kalian balik lagi ke window ini, lalu kalian klik download yang ini ya, dua-duanya kalian download. Tinggal klik aja nanti download satu-satu seperti itu ya. Dan satu lagi, setelah terinstall, kalian masuk ke MATLAB lagi. Lalu kalian login. Setelah login, kalian bisa ke alamat si file download tadi, ini ya, dua ini ya. Kalian bisa install satu-satu dengan cara kalian bisa kecil ini window. Nah, lalu kalian drag and drop satu-satu ya kalau bisa, mending, karena biar tahu progresnya. Nah, itu kalian tinggal enter di sini. Nah, kita tunggu. Nah, kita tinggal accept. Nah, itu tinggal next gitu aja ya. Nanti tunggu selesai, kalian silang, kalian ganti yang satunya lagi, gitu ya. Nah, oke, gampang seperti itu. Kalau udah semua, kalian restart aja, silang, terus masuk ke MATLAB-nya lagi. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, kalau udah
install semua dua-duanya, kalian bisa langsung masuk ke Simulink ya. Kita bisa langsung start Simulink. Nah, kalian create blank model. Nah, seperti ini. Selanjutnya kalian pergi ke bagian apps. Di sini ada pilihan run on hardware board. Kita klik. Nah, di sini kita sesuaikan ya. Kita pakainya saya pakainya Arduino Mega 2560. Kita finish. Setelah itu kalian ke bagian hardware settings. Nah, di bagian hardware settings kalian masuk ke bagian solver. Stop time-nya kalian masukin 0. Lalu yang bagian solver detail, bagian ini kalian masukin 0,001 seperti ini. Selanjutnya masuk ke bagian hardware implementation. Di sini kalian ada host board connection. Nah, ini kalian klik manually select. Nah, ataupun manually specify. Kalau manually specify, kalian harus lihat. Kalian bisa searching di sini ya. Device manager. Lalu cari yang namanya port. Nah, lo nggak ada bang, di mana? Nah, kalian ke bagian view, lalu masuk ke show hidden device. Kalian klik ya maksudnya. Set. Nanti ada ports di sini teman-teman. Ini kalian bisa coba-cobain aja salah satu ya, berhasil yang mana, nanti kalian pakai itu ya. Lihatnya di sini, kalau misal kalian belum ada gitu ya port, di bagian port kok nggak ada serial CH340, kalian bisa install di Google, banyak, cari aja CH340 download gitu ya, nanti ketemu, kalian download. Nah, misalnya kita masukkan 8, lalu nah baud rate-nya 115.200 baud rate-nya segini. Nah, dan yang bawah-bawah juga kita samain ya, jangan lupa. Nah, ketiga-tiganya kita samain, kita apply. Oh ya, dan kalian jangan lupa monitor and tune ya, saya lupa. Dan oh ya, sebelumnya kalian harus langsung colok aja ke si Arduino-nya ya. Nah, kita langsung bikin programnya. Seperti apa? Langsung kita mulai dari buka library browser, ataupun kalian bisa klik 2 kali sini. Yang pertama-tama kita akan memasukkan yang namanya, kita masuk ke library-nya ini aja guys, Simulink support package. Nah, PWM ini ya, ini dia. Agak loading. Selanjutnya setelah punya ini ya, kita kopas ke bawah, kita ambil 2. Nah, selanjutnya kenapa 2 ya? Kalian mungkin bingung karena kenapa 2? Karena kita bisa kontrol si motornya itu mau searah jarum jam ataupun tidak searah jarum jam. Nah, yang satunya itu saya pakai pin 6. Nah, oke. Selanjutnya kalian sambungin ya, seperti ini. Nah, lalu si ininya kalian cobain ubah-ubah nilainya ya. Kalau pin 5 itu kalau nggak salah kemarin saya yang searah jarum jam. Nah, jadi misal kita contohin aja. Nah, misal 255 dan si pin 6-nya 0, maka si motor listrik, motor DC-nya nanti dia akan muternya searah jarum jam. Pokoknya kalau yang pin 5 ada nilainya si di konstannya ini, maka searah jarum jam. Kalau yang ini yang 255, yang ini 0, tidak searah jarum jam. Kalau kalian beri nilainya dua-duanya gitu ya, ada nilainya dua-dua, dia nggak akan muter teman-teman. Ya, coba sendiri aja. Oke, selanjutnya saya akan membuat pakai ini ya, pakai rail. Jadi kita bisa atur kanan kirinya, bisa positif bisa negatif. Dalam artian kalau misal positif dia akan searah jarum jam, kalau negatif dia berlawanan arah jarum jam. Nah, gimana caranya? Kita geser dulu yang sebelah sini ya, kita ke kanan. Selanjutnya, nah kita cari yang namanya si slider.
Set. Nah, ini dia ya. Dan kita kasih constant juga. Setelah itu kita konekin ya. Nah, cara koneknya itu kalian bisa double klik. Lalu kan ini belum ada ya koneknya, mau konek siapa nih? Nah, kita klik yang sini. Nah, gitu ya. Dan kita konekin, kita centang, kita apply. Lalu si nilainya kita maksimumnya berarti 255. Minimumnya ini minus 255 dan yang maksimumnya 255 positif ya. Kita apply, oke. Setelah itu kalian bisa searching di sini go to ya, klik aja. Setelah itu kalian masukin ke si ini ya, kita masukin set. Itu kita namain di sini namanya PWM. Dan ini kan masuk, kita ambil keluarannya dari si PWM ini, kita ambil ya, kita agak deketin ke samping, seret, lalu drag dan geser seperti itu, kita taruh di atas. Selanjutnya kalian bisa masukin yang namanya switch. Nah, di sini ya, ini kita agak geser dulu, kalian bisa gedein. Nah, seperti ini, kita butuh 2. Nah, selanjutnya yang si konstan ini kita hapus jalurnya dan kita pindahkan si switch ini kayak gini biar dekat ke si PWM nya. Selanjutnya kita si konstan ini kita masukin ke sini ya, dan juga ke yang bawah. Dan kalian bisa ketik gain, nilainya -1, lalu kalian sambungin ke bagian bawah. Nah, setelah itu kalian bisa masukin si PWM nya ini ke sini ya, namun kita kasih convert, dasar ya, convert. Nah, data type conversion ya, set, taruh aja. Lalu kita setting di dalamnya itu nilainya si output data tipenya kita integer 16, kita oke. Nah, lalu baru kita bisa masukin ya guys, ini masukin ke conversion ya. Lalu si conversion ini langsung dia masuk ke bagian atas ya, sini. Oke, selanjutnya, nah si gain ini dia dapat inputan masukan dari sini guys. Nah, habis itu sini kita sambungin ke atas ya, dan ini juga. Nah, jadi seperti ini, dan kita masukin seperti ini. Nah, ini kalau kalian coba run monitor and tune ataupun run di sini ya, dan kalian udah sambungin ke si itunya, si Arduino nya, dia akan muter arah jarum jam maupun berlawanan sesuai, tergantung kita ini ya, constant value-nya kita positif atau negatif. Nah, kontrol selanjutnya kita bisa kasih, ini kan baru PWM-nya ya, rangkaian PWM, dan kita kasih slider biar kita bisa atur kecepatannya. Dan kita bisa kasih yang namanya encoder. Gimana caranya? Nah, si encoder ini kalian bisa cari aja di sini library. Nah, kita pakai yang encoder yang ini ya, kita bisa drag. Oke, di situ ada pin A sampai pin B, dia udah otomatis seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masukin si encoder ini ke dalam, kita ambil ini ya, kita kepas di sini, kita kasih goto, lalu kita namain namanya encoder, dan kita ambil satu lagi buat yang encoder previous. Jadi kita bisa ngambil data ya dari encoder sama encoder previous, sama kondisi sebelumnya, kondisi sekarang dan kondisi sebelumnya. Nah, si sebelum masuk ke encoder previous kita kasih yang namanya delay. Nah, nilainya kita kasih 1.
satu sebelumnya dari yang kondisi sekarang gitu ya berarti ya. Nah ini kita masukkan ke sini dan ambil jalur masukkan dari si encodernya juga. Habis itu kita kasih display, dan kita sambunginnya masuk langsung dari encoder juga seperti ini. Setelah itu kalian bisa kasih scope ya, oscilloscope, dia masuk ke bagian encoder juga. Nah lalu dari si encoder kondisi sekarang dan kondisi sebelumnya gitu ya, kita akan ambil di kondisi sekarang dan kondisi sebelumnya, dan kita akan kasih penjumlahan minus tapi kasih submarine tapi dari sini guys biar ada logonya kelihatan. Nah kita pakai yang plus minus ya, kita bisa gedein sini lalu masuk sini. Nah hasilnya ini dia akan menghasilkan yang namanya speed, kecepatan dari si perbandingan itu ya. Nah lalu kita hasil dari ini kita bisa masukin ke scope juga, dan kita kasih display satu lagi di sini, dia masuk ke hasil dari submarine. Nah jadi kita bisa buka scope ya, dan kalian bisa run, dan kalian bisa atur si PWM nya ya, si constant value nya ini dia mau berapa. Nanti ada grafik buat si kecepatan sama si kondisi posisi motor listriknya itu berputarnya kemana gitu ya, seperti tadi yang saya sudah kasih video saya mencoba gitu ya, ada grafik sama ini ya. Dan ya seperti ini cara membuat programnya pada Simulink. Ya mungkin cukup sekian ya dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.